البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dalam matanya itu, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Kata beliau, di dalam matan ini beliau menyatakan, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasannya kesyirikan itu apabila mencampuri ibadah maka akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan akan menghancurkan amalan, wa sara sahibuhu, dan pelakunya akan menjadi apa? Minal khalidina finnar, termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Arafta, berarti engkau tahu, anna ahamma, nah, bahwasannya perkara yang paling penting, ma'alaika, yang harus engkau miliki, ma'rifatul dzalik, perkara yang penting yang ada padamu apa? Ma'rifatul dzalik, engkau harus mengenal itu. Mengenal apa? Apa itu syirik. Nah, beliau sangat bagus dalam mengatur kata-kata. Semula beliau menyebutkan semua berkaitan masalah tauhid, kemudian berikutnya menyebutkan lawan daripada at-tauhid, yaitu asyirku, yaitu kesyirikan, kata beliau. Nah, maka perkara yang penting engkau mengetahui apa itu syirik. La'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah, kata beliau. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan engkau atau menyelamatkan engkau dari jaring-jaring ini. Syabakah jaring-jaring ya, atau perangkap atau jaring-jaring ini. Wa hiya asyirku billah. Yang dimaksud dengan perangkap ini adalah apa? Adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Karena dengan adanya kesyirikan, disebutkan dalam berbagai macam ayat dan juga berbeda-beda, namun satu makna bahwasanya apa? Menghancurkan semua amalan. Apabila syiriknya syirik akbar. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini balasan bagi orang-orang yang apa? Yang melakukan kesyirikan. Namun sebelumnya Allah Ta'ala juga telah menyatakan terang-terangan bahwasannya kesyirikan itulah yang menghancurkan amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, mengenai bahayanya kesyirikan, Allah Ta'ala menyatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi aja berbuat syirik, niscaya apa? La habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan hancur semua amalan yang dahulu mereka kerjakan. Jadi bagaimana sekarang solusi, jalan keluar agar amalan kita tidak hancur? Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik walaupun sekecil apapun. Karena kesyirikan itu tetap berbahaya, tetap akan menghantarkan pelakunya pada kebinasaan. Jadi jangan sampai terjerumus dalam perangkap tersebut, kata beliau. Sebutkan, la'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan engkau, mengentaskan engkau, mensucikan engkau dari perangkap ini, yaitu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perangkap ini, apabila seorang telah masuk dalam jaring-jaring ini, perangkap kesyirikan ini, maka Allah Ta'ala akan tiadakan dengan mafhumnya daripada keamanan dunia dan akhiratnya. Di akhirat dia sengsara, di dunia juga tidak diberi kepadanya keamanan. Karena termasuk salah satu
sebab seseorang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat adalah tidak mencampuri keimanannya, tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulmin, ai bisyirkin, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Naam, ulaika humul muhtadun. Ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Naam, seperti itu keadaannya. Berarti mafhumnya dari ayat tersebut, barang siapa yang mencampuri perbuatan ibadahnya dengan kesyirikan, maka keamanan tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya beliau menyatakan, alladzi qala Allah Ta'ala fih, yang Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha, tentang berkaitan masalah syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak taubat sebelum meninggalnya. Adapun kalau seandainya dia taubat sebelum meninggalnya, insyaallah Ta'ala Allah Ta'ala akan ampuni dosa kesyirikan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Naam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Naam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Jadi Allah Ta'ala telah menjamin mengampuni semua dosa. Ini apa ini? Hatta dosa syirik diampuni jika dia taubat sebelum meninggalnya. Naam, sehingga perlu diperhatikan dalam masalah ini. Sehingga sangat bahaya sekali. Wa dzalika bi ma'rifati arba' qawaidah, kata beliau. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah, 4 pondasi pokok, dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, yang Allah Ta'ala telah menyebutkan 4 perkara ini di dalam apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Kemudian termasuk bahaya atau ancaman orang yang berbuat syirik adalah ayat yang ana sebutkan tadi, yaitu Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dia menyembah Allah kemudian juga menyembah yang lainnya. Dia meminta kepada Allah kemudian juga meminta kepada para mayit atau meminta kepada bebatuan, pepohonan dan semisalnya. Nah, maka seperti itu apa? Faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik itu seorang penolong pun, enggak ada satupun. Naam. Kemudian berikutnya, hafizakumullahu jami'an, yang berikutnya beliau menyebutkan di sini bahwasanya untuk mengenal hal tersebut, engkau itu mengenal atau mengetahui 4 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim. Yang beliau nanti dengan ucapan ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Kitab ini diberi judul dengan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok. 4 kaidah pokok atau 4 kaidah penting yang selayaknya atau sepantasnya seorang muslim mengetahuinya. Sekarang kita masuk dalam syarahnya. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, kata beliau, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasannya kesyirikan itu apabila mencampuri sebuah ibadah, afsadaha, akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amala, dan akan menghancurkan amalan tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadilah pelaku kesyirikan tersebut termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Kenapa sih? Nas terang-terangan dari Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlu kitab al-yahud wan nasara, kemudian apa? Wal musyrikin, dan orang-orang berbuat syirik. Apa berikutnya? Fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha,
yang mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu ada sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Nah, begitu pula sebaliknya, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh, mereka ada sebaik-baik manusia. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal amalan saleh, beramal dengan amalan yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan sifat al-mutaba'ah, yaitu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang baik. Naam, atau sebaik-baik manusia. Kemudian berikutnya qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ay madama annaka arafta tauhida, selama engkau mengetahui atau mengenal tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu engkau mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Naam, yajibu an ta'rifa ma huwa syirik. Wajib juga engkau itu mengetahui apa itu syirik. Naam. Kenapa? Dikarenakan at-tauhid lawannya asyirik. Begitu juga ketika kita mengenal as-sunnah, wajib juga kita mengetahui al-bid'ah. Seperti itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mengetahui lawannya, yang mana lawannya ada jelek. Kesyirikan jelek, kebid'ahan jelek. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perkara yang membinasakan, perkara yang jelek tersebut. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Sebagaimana dalam pepatah disebutkan, araftu syarra la li syarri. Aku mengenal kejelekan itu bukan untuk kejelekan. Jadi kita mengenal kejelekan, ini bid'ah, kemudian ini adalah syirik, inilah hizbi, ini adalah ahlul batil, ahlul dalal. Tujuannya bukan kita untuk apa? Berbuat kejelekan, bukan. Tapi apa? Lakin li atawaqqihi, akan tapi dalam rangka untuk aku menjaga diri. Dalam rangka menjaga diriku dari perkara jelek tersebut, tidak terjatuh. Itu tujuannya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, lakin li atawaqqihi, akan tapi untuk menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi, dan hati-hati barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkan dia yaqa'u fihi, terjatuh di dalamnya. Seperti seseorang ketika dia berjalan di sebuah tempat, tidak tahu mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek, mana jalan yang sudah halus, mana jalan yang masih rusak dan semisalnya, sehingga dia perlu tahu, oh ternyata di situ jalannya tidak bagus. Tujuannya apa? Berhati-hati ketika berjalan, tidak sembarangan. Namun ketika dia tahu ternyata di situ ada lubang, nggak mungkin dia masuk dalam lubang. Itu maknanya apa? Maknanya ketika seorang sudah tahu itu kebid'ahan, nggak mungkin dia ingin jatuh dalam kebid'ahan. Maknanya juga ketika seorang itu ada tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan, tidak mungkin dia ingin jatuh dalam kesyirikan. Seperti itu. Jadi tujuan kita mengenal kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk kita berhati-hati dari kejelekan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin orang-orang yang tidak mau berusaha menjaga diri dari fitnah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang rugi. Perlu kita perhatikan itu. Jadi tujuan kita mengenal kejelekan bukan untuk kejelekan. Sebagaimana hal ini telah dikisahkan ketika para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu as'aluhu anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Para sahabat yang lainnya waktu itu bertanya tentang kebaikan. Kemudian apa? Kata Hudzaifah ibn Yaman, wa kuntu as'aluhu anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Tujuannya apa? Makhafatan an yudrikani, karena aku merasa takut, merasa khawatir kalau seandainya kejelekan itu mengenai diriku. Tujuannya dalam rangka kita berjaga-jaga agar apa? Agar kita dijauhkan dari fitnah dan agar kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang membahayakan. Karena semakin orang itu jauh dari fitnah, insyaallah taala dia semakin bahagia. Karena sebagaimana dalam nas hadis yang sahih, hadisnya Anil Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ayyamullah, wallah demi Allah, apa? Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara fawaha."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis yang mulia ini kata Rasulullah, demi Allah, inna sa'ida la majnunul fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai beliau mengulangi 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian apa? Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Dan barang siapa yang diuji kemudian dia bersabar, alangkah menakjubkan orang ini. Diuji tapi dia bersabar. Jarang sekali orang yang diuji itu bersabar, tapi ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa bersabar dengan ujian tersebut. Kemudian berikutnya, dalam syarah itu beliau menyatakan bahwasannya li'anna alladzi la ya'rifu syai' yaqa'u fihi. Dikarenakan orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia dikhawatirkan terjatuh dalam perkara tersebut. Orang yang tidak tahu jalannya yang benar bagaimana, dia dikhawatirkan terjerumus. Orang yang tidak tahu jalannya apakah ada lubang atau tidak, dikhawatirkan dia masuk dalam lubang itu. Ketika orang sudah masuk dalam lubang itu sulit untuk dientaskan. Terkadang kalau lubangnya terlalu dalam, nggak bisa diambil lagi, mati di dalam. Maknanya apa? Maknanya ketika seorang sudah masuk dalam sebuah fitnah, kemudian kena syubhat yang sangat banyak, sangat kuat syubhatnya, sulit untuk dientaskan, sulit untuk diingatkan, sulit untuk diselamatkan, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang perlu mengetahui kejelekan dalam rangka untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Perlu seperti itu, sehingga ada yang namanya apa? Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang membahas masalah ajar wa ta'dil. Ajar wa ta'dil, menjarah, memperingatkan manusia dari kejelekannya, memperingatkan manusia dari kesesatannya. Kemudian juga menta'dil, memberikan rekomendasi, memberikan pujian pada orang yang berhak, yang layak untuk dipuji. Seperti itu ada. Kenapa? Karena ilmu ini sangat penting. Karena agama ini, agama Islam, tanpa adanya ilmu jarh wa ta'dil ini, belum tentu bisa tegak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang di situ memperingatkan manusia dari kejelekan, memperingatkan manusia dari kesesatan. Kemudian juga memberikan pujian, memberikan rekomendasi pada orang yang berhak untuk dipuji. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar mengetahui mana yang jahat, mana yang jelek, agar mengetahui mana yang di atas sunnah, mana yang di atas kebid'ahan. Seperti itu tujuannya. Sehingga kalau kita kiaskan pada orang-orang yang mereka tujuannya dunia atau dalam perkara dunia, orang jual beli, contohnya jual beli tomat, orang akan memilih tomat mana yang kira-kira bagus dan kira-kira jelek. Dia akan apa? Akan menjarah dan ta'dil. Oh, tomat ini jelek, busuk. Oh, tomat ini bagus, baik, merah. Itu padahal perkara dunia. Apalagi perkara agama yang perlu kita jaga. Karena agama ini bukan sembarang. Inna hadzal ilma dinun. Karena ilmu itu adalah agama. Agama adalah ilmu, bukan dasari oleh akal. Sehingga perlu diperhatikan yang seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fala budda annaka ta'rif anwa' asyirk. Maka wajib bagimu untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan. La budda itu bisa diartikan 2 makna ya. Fala budda itu terkadang artinya harus, terkadang artinya apa? Wajib. Wajib bagimu, harus bagimu. Seperti itu. Maka harus atau maka wajib bahwasannya engkau mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Min ajli an tatajannabaha, dalam rangka engkau agar menjauhinya. Jadi mengetahui kesyirikan untuk menjauhnya, bukan terjatuh dalam kesyirikan. Li'anna Allah Ta'ala hadzara minasyirki wa qala, dikarenakan Allah Ta'ala telah mentahdir, memperingatkan dari kesyirikan, dan beliau berkata, dan Allah Ta'ala berkata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semuanya dengan tahta masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahada syirku alladhi hadha khatruhu, maka inilah kesyirikan yang inilah bahayanya. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah, yang mana kesyirikan itu bisa membikin seorang itu apa? Diharamkan masuk surga. Na'udzubillah. Padahal surga sudah kita sebutkan berkali-kali, kenikmatannya itu tidak ada bandingnya di dunia. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, kita bayangkan nggak bisa. Itulah surga. Innahu man yusyrik billah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga.
Kemudian lanjutan ayat tersebut, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah api neraka. Wa malidz zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik. Nah, karena adzulmu wa syirk, ya kan? Karena kezaliman itu ditafsirkan juga kesyirikan, maka apa? Tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Nah, wa malidz zalimina min ansar, wa ma lil musyrikina min ansar. Orang-orang musyrikin tidak dapat, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolong untuk mereka. Nah, karena adzulmu terkadang apa maknanya? Asyirk. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita ulang-ulang itu ya. Ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian berikutnya kata beliau, "Wa yahrimu minal maghfirah," dan juga membuat orang itu haram dari maghfirah, diharamkan, tidak mendapatkan ampunan. Innallaha la yaghfiru an yusyrak bih. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni perbuatan atau dosa-dosa kesyirikan. Tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik padanya. Idzan, kita selesaikan ya. Idzan jika demikian, hadza khatrun 'azimun. Hadza khatrun 'azimun. Ini adalah bahaya yang besar. Yajibu 'alaika an ta'rifahu. Wajib bagimu untuk mengetahuinya qabla ayyi khatarin. Sebelum bahaya-bahaya yang lainnya, ketahui apa itu syirik. Nah, li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa 'uqul. Dikarenakan kesyirikan itu membikin pemahaman-pemahaman dan akal-akal manusia itu sesat. Terkadang seperti itu jika tidak mengetahui apa itu syirik. Lina'rifa ma huwa syirk minal kitab sunnah, agar kita mengetahui apa itu syirik dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari akal kita. Karena kesyirikan itu perlu diingat, beliau nanti insya Allah akan menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu bukan sekedar menyembah berhala saja. Intinya apa? Intinya semua perkara yang ditujukan, baik itu perkara yang ibadah tadi, berupa ibadah-ibadah, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak menyembah, itu termasuk kesyirikan. Naam. Allahumma hadzara, naam, min syai'in illa wa yubayyinuh. Tidak Allah Ta'ala itu memperingatkan dari sesuatu kecuali Allah Ta'ala menjelaskannya. Kenapa dilarang? Kenapa haram dilakukan? Kenapa ini dilarang untuk dikerjakan? Allah Ta'ala mesti menjelaskan. Karena di balik itu ada perkara yang bahaya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuh. Dan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan dengan sesuatu kecuali Allah Ta'ala juga menjelaskannya. Linnas, kepada manusia. Inilah kesempurnaan daripada agama kita ini. Fahuwa lan yuharrim syirka wa yatrukahu mujmalan. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengharamkan kesyirikan kemudian membiarkan begitu saja secara global, secara umum haram gitu saja, enggak menyebutkan bahayanya. Kan tidak mungkin. Allah Ta'ala mengharamkan kesyirikan dan menyebutkan bahaya kesyirikan. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bayyanahu Rasul, dan juga Rasulullah menjelaskan fi sunnah, dalam sunnah, bayanan syafian, dengan penjelasan yang mencukupi. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirk narji' ilal kitab was sunnah. Maka apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, kata beliau. Hatta na'rifa syirka, hingga kita mengetahui apa itu syirik. Wala narji' ila qawli fulan. Nah, dan tidak kembali kepada ucapan fulan. Wa hadza sayati, dan perkara ini akan datang insyaallah taala. Sehingga kita sudah cukupkan atau istilah sudah selesai pembukaan daripada kitab ini. Insyaallah besok kita masuk dalam kaidah yang pertama yang beliau sebutkan, berkaitan masalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang yang sekedar mengikrarkan tauhid rububiyah. Karena intinya yang dituntut, yang diwajibkan itu bukan sekedar tauhid rububiyah, tapi tauhid apa? Tapi tauhid al-uluhiyah. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.